kelompok 3 yang beranggotakan ada Febrian Polta Putapea, ada Jihan Aulia Siregar, Muhammad Ali Pradana, Rosdintan Maria Melani Sianipar, dan yang terakhir ada Zainka Hayunisa. Di sini kami dari kelas B Bisnis Digital Stamu 2021 dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang COVID dan resensi ekonomi. Nah, di sini yang kami bahas ada beberapa poin. Yang pertama ada akar permasalahan dari video tersebut. Yang kedua ada identifikasi masalah. Yang ketiga ada ide, gagasan, dan solusi. Nah, di ide, gagasan, dan solusi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama fokus pada COVID-nya sendiri. Yang terakhir ada pemulihan ekonomi. Nah, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama yang mengenai akar permasalahan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rosdintan. Kepada Rosdintan, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai akar permasalahan dari video tersebut. Nah, dari video tersebut, akar permasalahannya yaitu mengenai pandemi COVID-19. Nah, kita tahu sendiri nih pada tahun 2019, tepatnya pada bulan Desember, dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang diduga dengan sebuah kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui. Yang kasus tersebut berasal dari kota Wuhan, Cina. Nah, Cina sendiri mengidentifikasi pneumonia tersebut pada tanggal 7 Januari 2020 sebagai jenis baru coronavirus. Pernyataan Urgent Notice on the Treatment of Pneumonia of Unknown Cause telah dikeluarkan oleh Wuhan Municipal Health Monitor. Nah, virus ini dapat menyebar kepada manusia maupun kepada hewan, yang biasanya akan terlebih dahulu menyerang pernafasan pada manusia atau pada hewan dengan gejala awal flu hingga dapat menyebabkan sindrom pernafasan akut berat atau SARS. Penyebab penyakit ini melalui tetesan pernapasan dari batuk maupun dari bersin. Virus ini menunjukkan penyebaran yang sangat signifikan, cepat, dan telah banyak mengakibatkan kematian dari virus ini baik di Cina maupun di seluruh negara lain, sehingga pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan virus corona ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan masyarakat atau Public Health Emergency of International Concern. Hari ke hari kasus ini semakin meningkat dengan pesat hingga pada tanggal 11 Maret 2020 WHO mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi saat ini sebagai pandemi global. Penyebaran dan peningkatan jumlah kasus COVID-19 terjadi dengan waktu yang sangat cepat dan telah menyebar antar negara termasuk Indonesia. Sampai dengan bulan Agustus 2020 dilaporkan total kasus terkonfirmasi 17.660.523 dengan 680.894 kematian, di mana kasus dilaporkan di 216 negara. Nah, sedangkan di Indonesia kasus terkonfirmasi sebanyak 1.687 dengan 7.169 kematian di 30 provinsi. Nah, itu dia dari akar permasalahannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, 3, 2, 1, ye. Ya, jelek kali. Oke. Nah, itu dia tadi Nah, itu dia tadi akar permasalahan dari kasus yang telah kami bahas, yang telah disampaikan oleh teman kami, Rosdintan. Kami ucapkan terima kasih kepada Rosdintan. Selanjutnya kami akan membahas mengenai identifikasi dari masalah kasus yang kami bahas. Nah, materi tersebut akan disampaikan oleh teman kami, Ali. Kepada Ali, kami persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Nah, sebelumnya teman saya telah menjelaskan akar permasalahan dari video tersebut, yaitu pandemi COVID-19. Nah, di sini saya akan mengidentifikasi masalahnya, yaitu dampak pandemi, yang dimana perekonomian di Asia Pasifik mengalami penurunan dikarenakan penyebaran pandemi yang semakin luas di berbagai belahan dunia. Nah, bentuk nyata yang dapat terlihat dari dampak COVID terhadap ekonomi
yaitu adalah terjadinya PHK besar-besaran. Nah, banyak karyawan yang dirumahkan dan berbagai perusahaan bahkan terancam bangkrut. Nah, jika pandemi ini berlangsung lama, kemungkinan besar jumlah tersebut akan terus bertambah. Akibat hal tersebut, banyak aspek-aspek lain yang terkena, antara lain adalah pekerjaan harian yang lepas, pelaku UKM, usaha restoran, dan usaha lainnya yang melibatkan orang banyak. Dampak ini secara otomatis akan mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat yang dimana perputaran uang akan menjadi sangat minim di tengah masyarakat, serta pada saat yang sama juga produksi barang akan terbatas dan menyebabkan defisit perdagangan. Nah, dampak ekonomi dari COVID-19 ini akan menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Bank Dunia juga memperkirakan hampir 35 juta orang akan tetap dalam kemiskinan. Bahkan, dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim akan meningkat hingga 922 juta di seluruh dunia. Nah, apabila tidak dilakukan strategi pencegahan yang tepat dalam menangani pandemi ini, maka pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan tertekan. Yang diprediksi oleh Menteri Keuangan Indonesia, pertumbuhan ekonomi tersebut akan tertekan sampai level 2,5% hingga 6%. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah dari pemaparan dari teman kami Aldi yang telah membahas mengenai identifikasi masalah kasus yang kami bahas. Kemudian selanjutnya yang akan dipaparkan adalah ide, solusi atau gagasan mengenai kasus tersebut. Nah, ide atau gagasan dan solusinya ada terbagi menjadi dua. Yang pertama fokus kepada COVID-nya, yang selanjutnya fokus kepada pemulihan ekonomi. Nah, yang fokus kepada COVID-nya, ide, solusi dan gagasannya akan dipaparkan oleh teman saya Febrian. Kepada Febrian, saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan ide, gagasan, dan solusi untuk mencegah pandemi. Yang pertama adalah vaksinasi COVID. Di sini kita harus menggunakan vaksin agar tubuh kita lebih mudah menghadapi masalah COVID yang menyerang badan kita. Yang kedua, mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan di sini dimaksud adalah memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak agar penyebaran virus bisa lebih ditekan. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Menjaga daya tahan tubuh ini dimaksud dengan mengkonsumsi makanan atau buah-buahan yang mengandung gizi lengkap agar tubuh kita lebih ternutrisi dan mampu menghadapi virus yang ingin menyerang tubuh kita. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dengan kita menghindari kerumunan, kita akan menjauhkan atau menghindari kontak langsung dengan orang lain yang kita mungkin tidak tahu mereka sudah tertular atau kita yang sudah tertular, agar dapat mencegah penyebaran virus yang ini. Beraktivitas di rumah. Beraktivitas di rumah ini maksudnya seperti yang sudah terjadi sekarang, yaitu work from home atau kelas online, agar kita tidak perlu keluar rumah dan melakukan aktivitas dengan bersama orang lain dan agar keenam, menggunakan disinfektan untuk rumah kita. Sekian dan terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan dari teman kami Febrian mengenai ide, gagasan atau solusi bagian penyelesaian bagaimana pandemi COVID-19. Nah, selain ide, gagasan dan penyelesaian mengenai COVID sendiri, kita juga akan membahas mengenai ide, gagasan dan solusi bagaimana pemulihan ekonomi di negara ini. Kemudian yang akan dibahas oleh teman kami Jihan. Kepada Jihan kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Janolis Regar akan melanjutkan tentang apa sih pemulihan perekonomian dalam masalah COVID-19 ini sendiri. Jadi pandemi COVID sendiri itu sebenarnya sudah disebutkan oleh teman-teman terdahulu yang menyampaikan materi-materi hasil diskusi kami sebelumnya. Ini tentang sangat mempengaruhi dari segala aspek, termasuk pada perekonomian, baik nasional maupun global. Jadi, menurut Menko bidang perekonomian Erlangga Hartarto ini mengatakan bahwa kuartal ketiga 2020 merupakan momentum penting sekaligus menantang untuk memulihkan ekonomi nasional. Nah, optimalisasi belanja pemerintah menjadi kunci utamanya. Jadi, tujuannya ini agar pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dapat bangkit dari resesi yang diakibatkan oleh COVID-19 sendiri. Pemerintah selalu menanggulangi dan mencoba untuk membuat
hal-hal yang mendorong usaha mikro, kecil, menengah ataupun sebagai motor ekonomi rakyat yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi untuk yang sebelum-sebelumnya ada dibahas tentang PHK, mungkin perlu lagi diedukasi gitu. Ada dibuat pemerintah sebagai edukasi bagaimana tips-tips ataupun apa saja gitu pengalaman-pengalaman dari orang-orang terdahulu untuk bisa memotivasi korban-korban PHK ataupun orang-orang yang berefek gitu usahanya saat COVID-19 ini biar bangkit lagi gitu untuk mendongkrak perekonomian Indonesia dari resesi. Jadi melalui pemberdayaan usaha mikro dapat membantu masyarakat yang mengalami pemulusan PHK. Bagi usaha mikro, pemerintah antara lain memberi hibah bagi usaha pemula serta menambah dana LPDB atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir, koperasi dan UMKM yang dapat digunakan untuk pinjaman murah bagi UMKM. Jadi dikasih dulu nih yang murah gitu kan, biar mudah untuk UMKM tersalurkan gitu untuk banyak UMKM memulainya gitu. Dan pemerintah juga memberi subsidi bunga dan mempermudah persyaratan kredit atau pembiayaan dan pendanaan bagi UMKM, diantaranya melalui kredit usaha rakyat atau KUR, serta memberi keringanan pembayaran pinjaman bagi UMKM. Seperti yang kita tahu bahwa subsidi itu dapat meringankan harga dari produk-produk yang ditawarkan dari usaha-usaha kecil maupun menengah. Selanjutnya diperlukan peningkatan kerjasama antara kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, institusi perbankan, fintech, marketplace, dan seluruh pelaku usaha untuk dapat menyiapkan UMKM agar dapat berdaya saing gitu, dapat berdaya saing di pasar domestik maupun global di masa pandemi ini. Nah, sebagai salah satu contoh kami berikan adalah platform digital Gojek resmi menggandeng berbagai pihak termasuk pemerintah untuk memberi solusi mendukung UMKM agar naik kelas melalui inisiatif dari Gojek ini sendiri dengan nama #melaju bersama Gojek. Co-CEO dari Gojek sendiri yang bernama Andre Solistio mengatakan inisiatif ini merupakan upaya ekosistem Gojek untuk membantu UMKM agar lebih mudah menerapkan digitalisasi pada setiap langkah operasional bisnis sehari-hari, mulai dari pemasaran, pemesanan atau orderan, pembayaran, juga pengiriman hingga administrasi. Kami juga memberikan contoh bahwa Gojek juga ikut gitu sama pemerintah bekerja sama dalam membuat vaksinasi massal untuk masyarakat, juga membuat event-event untuk mendorong UMKM. Seperti yang kami tahu itu salah satu eventnya adalah GoFoodieland. Jadi ini khusus untuk GoFood seperti itu. Dengan bergabungnya para pelaku UMKM ke dalam platform digital seperti Gojek misalnya, ini dapat diharapkan pelaku UMKM dapat menjalankan usahanya di rumah dan terhubung ke ekosistem digital serta melakukan adaptasi dan inovasi produk hingga produk dapat dikenal. Itu tadi kalau misalnya kayak terjadi PPKM, kan susah nih keluar, maka itu dibuatlah adanya inisiatif dari Gojek ini untuk bisa dipesan melalui digital. UMKM digital produktif merupakan kunci pemulihan ekonomi nasional bagi usaha mikro, kecil, maupun menengah. Sekian dari saya, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, nah itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai studi kasus yang telah kami bahas dan kami angkat. Nah, untuk itu demikianlah penjelasan dari kelompok kami.
Kami mohon maaf apabila ada penjelasan maupun kata-kata kami yang kurang jelas ataupun kurang berkenan di hati para penonton. Kemudian kami juga membuka saran dan kritik. Silahkan memberikan saran dan kritik di kolom komentar. Kemudian kami ucapkan terima kasih karena telah menonton video kami dan mendengarkan penjelasan kami. Sekian kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.